Selamat datang di rumah tuan muda ketiga. Kakak kedua. Bukankah ini sedikit terlalu berlebihan? Apa maksudmu? Bayi itu adalah buah hati kesayangan seluruh keluarga kami. Kakak kedua. Kemari, biarkan Bibi menggendongmu. Pegangan yang erat. Pelan-pelan. Benar kakak kedua. Kemana perginya kakak tertua? Dia sibuk memimpin tim penelitian medis Kelly. Dia benar-benar pergi. Bukankah itu hanya bentuk rasa hormat kepadamu? Dia juga sekalian memeriksa proyek penelitian medis Dong Yuan. Benar sekali. Acara penandatanganan proyek bulan depan. Apakah kamu masih akan memberikan proyek itu kepada Gwen ya? Saya sudah selesai dengannya. Namun, dia ingin menggunakan proyek saya untuk menyelamatkan putri haramnya. Dalam mimpinya. Tentu saja, saya akan membatalkannya sebentar lagi. Tunggu. Berita yang sangat mengejutkan. Kenapa tidak tunggu lebih banyak orang, lalu umumkan? Tidakkah menurutmu begitu? Bukankah rasa memiliki sesuatu lalu kehilangan itu akan jauh lebih menyakitkan? Acara penandatanganan proyek. Kak Cheng Yi, Vo Group benar-benar mega. Bagaimanapun mereka adalah yang terkaya di Nanchen dan merupakan kelompok penelitian medis nomor 1 di negeri ini. Saya dengar untuk acara penandatanganan proyek ini, tuan muda ketiga dari Vo Group akan hadir secara langsung untuk menandatangani. Apakah itu tuan muda ketiga yang legendaris dan tidak muncul selama 5 tahun? Benarkah itu dia? Andai saja aku bisa seperti dia, memiliki 2 kakak perempuan yang bagaikan dewi. Bagaimana? Apakah kamu tidak puas karena memiliki saya sebagai kakakmu? Apalagi, apakah kamu bahkan masih peduli pada adikmu? Biasanya bukankah Fu Jingcheng yang selalu ada di sana? Xiao, paman ketiga saya juga akan datang ke acara penandatanganan ini. Paman ketiga saya adalah penanggung jawab proyek penelitian medis Dong Yuan. Saya bisa memintanya untuk memperkenalkan saya kepada tuan muda ketiga. Kak Cheng Yi, kamu memang yang terbaik. Jika aku bisa berteman dengan tuan muda ketiga, siapa tahu, kita bahkan mungkin bisa menjadi keluarga. Setelah saya mengamankan proyek penelitian medis itu, saya akan membawa kamu dan putra saya kembali. Anya, apakah kamu masih belum bisa melepaskan orang tidak berguna itu? Apakah tuan muda ketiga benar-benar akan hadir secara pribadi dan menandatangani upacara ini? Tentu saja, Fu Group telah membuat pengumuman resmi. Mungkinkah itu palsu? Tuan muda ketiga ini adalah sosok yang legendaris. Sejak lahir, dia sudah menguasai lebih dari separuh kekayaan di Nanchen. Konon, bahkan sebelum lulus, dia pergi mengabdi sebagai dokter tanpa batas. Dokter tanpa batas? Ya ampun, itu bukan sekadar kekayaan dan ketampanan. Tetapi dia juga memiliki hati yang baik. Namun, saya dengar dia telah hilang selama 5 tahun. Tak ada yang tahu alasannya. Hari ini juga merupakan kali pertama dia muncul di depan publik. Selamat datang hadirin sekalian di acara penandatanganan proyek penelitian medis Dong Yuan milik Fu Group. Dan sekarang tamu kehormatan kita telah tiba. Dia datang. Bagus. Kakak, proyek penelitian medis Kelly sudah tiba di Nancheng. Kalau begitu temui mereka dulu saja. Saya akan masuk ke dalam dan menunggumu. Tapi, Kakak, jangan khawatir. Saya bersedia mentolerirnya sebelumnya. Karena saya mencintai Gu Anya. Tapi sekarang, tidak ada yang boleh menginjak-injak kepala saya. Saya akan meminta asisten Su untuk menemani Anda sebentar lagi. Baiklah.
Fu Jingchen. Dia adalah tuan muda ketiga dari Fu Group. Jadi ini dia tuan muda ketiga. Benar, dia membawa dirinya dengan penuh martabat. Temperamennya dingin dan mulia. Bagaimana mungkin? Fu Jingchen. Dia hanyalah pecundang dari keluarga Gu saya. Jangankan tuan muda ketiga. Dia bahkan tidak pantas menjadi pelayan kelas 3. Mungkinkah Fu Jingchen ada di sini hanya untuk membuat keributan? Karena dia tidak menginginkan perceraian. Beraninya dia. Acara penandatanganan proyek. Berhenti di situ. Ini adalah upacara penandatanganan proyek Fu Group. Sedang apa kamu di sini, pengemis? Seorang gelandangan. Kamu tentu memiliki penilaian diri yang akurat. Kamu. Jin Chen, kemana saja kamu selama ini? Kamu tidak membalas pesan saya. Kamu tidak menjawab panggilan saya. Bagaimana kondisi bayinya? Sampai kapan kamu akan terus membuat keributan? Sebuah drama. Kamu masih tidak berpikir bahwa saya hanya mengemuk padamu kan? Lalu untuk apa lagi kamu berada di sini? Kamu benar-benar merasa paling benar. Fu Jingchen, jangan pikir saya tidak tahu kenapa kamu ada di sini. Bukankah hanya untuk mencari kakak saya? Atau kamu datang untuk menghadiri upacara penandatanganan ini? Benar sekali. Terus kenapa? Itu menggelikan. Tempat ini penuh dengan tokoh-tokoh terkemuka di bidang penelitian medis. Bukan penampungan. Kami adalah tamu kehormatan yang diundang secara khusus oleh Fu Group. Undangan. Apa kamu bahkan memilikinya? Ini. Saya benar-benar tidak. Jin Chen, ini bukan tempat untukmu. Pergi sekarang. Kita bisa membicarakan apapun saat kita sampai di rumah. Jika saya pergi, upacara penandatanganan proyek ini tidak akan berjalan. Mungkinkah upacara penandatanganan ini adalah acara yang kamu adakan? Benar sekali. Ini diselenggarakan oleh keluarga saya. Fu Jingchen, apa kamu sudah gila? Kenapa tidak sekalian saja kamu katakan seluruh keluarga Fu adalah milikmu? Ini bukan milik keluarga saya. Tapi mungkinkah ini milikmu? Jaga ucapanmu, Jin Chen. Fu Group bukanlah tempat bagi orang seperti kita untuk bergosip. Bukankah itu asisten Su dari Fu Group? Kenapa dia ada di sini? Jiang Yi, kamu benar-benar punya pengaruh. Sampai asisten Su datang menyambut kita secara pribadi. Bagaimanapun tamu kehormatan hari ini adalah Anya. Fu Jingchen, enyahlah sekarang. Begitu asisten Su datang dan mengetahui kamu tidak punya undangan, kamu akan diusir. Asisten Su. Tuan Fu. Silakan lewat sini. Asisten Su. Apa maksud semua ini? Bukankah kami tamu kehormatannya? Memangnya kamu pikir kamu tamu kehormatan seperti apa? Tuan Fu, silakan. Saya tidak menyangka Fu Jingchen sudah bisa mendekati orang lain secepat ini. Jin Chen. Apa yang terjadi? Jangan sentuh saya. Perlu ditanya lagi. Fu Jingchen berhasil merayu asisten CELG. Entah dari mana asalnya. Dan sekarang dia berlagak sok hebat. Jingchen, ini tidak terlihat bagus untukmu. Bagaimanapun kamu masih belum menandatangani surat perjanjian cerai dengan Anya. Cheng Yi, apakah kamu pikir semua orang sama sepertimu? Yang selalu ingin bergantung pada wanita. Maaf. Tapi sayalah yang memegang kendali di sini. Fu Jingchen, saya hanya membela Anya. Cheng Yi, Bu Anya adalah satu-satunya orang yang tidak bisa melihat sandiwara menyedihkanmu. Tapi aku bisa. Badut. Jin Chen, itu tadi tidak perlu dilakukan. Minta maaf kepada Cheng Yi sekarang juga. Minta maaf. Dekan Gu masih tetap buta dan tidak berperasaan seperti biasanya. Kamu yang memulai ini, jadi untuk apa? Aku harus minta maaf. Fu Jingchen, bukankah satu-satunya bakatmu hanyalah merayu wanita? Jangan pikir, karena kamu telah berhubungan dengan seorang asisten eksekutif, kamu bisa bertindak semaumu. Kamu bilang aku bertindak semena-mena. Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah tadi kamu bilang bahwa acara penandatanganan ini akan dihadiri oleh para tokoh besar dunia penelitian medis? Mereka semua punya undangan. Tentu saja. Kalau begitu, silakan verifikasi undangan. Milik Tuan Cheng dan Tuan Gu ini. Fu Jingchen,
Apa maksudmu? Untuk acara penandatanganan ini, Fugro sudah lama menyelesaikan daftar tamu. Kalian berdua sama sekali tidak punya kedudukan di bidang medis. Saya curiga, kalian berdua menyelinap ke sini. Dasar pecundang. Bicaramu besar sekali. Kami masuk ke sini berdasarkan kemampuan kami sendiri. Lagi pula Kak Cheng Yi adalah lulusan doktor kedokteran dari luar negeri. Jing Chen, Cheng Yi berbeda darimu. Dia telah bertahun-tahun bekerja di komunitas medis internasional. Dan dialah orang yang memfasilitasi upacara ini seorang diri. Dia yang memfasilitasinya. Jing Chen, saya tahu, kamu punya dendam terhadap saya. Tapi saya benar-benar diundang ke sini. Jika kamu terus membuat keributan, kamu sendiri yang akan merasa malu. Baiklah. Mari kita lihat. Siapa yang benar-benar malu pada akhirnya. Saya muak. Fu Jingchen, jangan pikir karena kamu telah menempel pada asisten yang tidak berguna, kamu jadi seseorang yang istimewa. Saya beritahu kamu, dia tidak lebih dari anjing peliharaan Fu Group. Dengan satu kata dari Kak Cheng Yi, dia bisa dipecat seketika. Karena tidak ada yang mengajarimu cara menghormati orang lain, aku akan memberimu pelajaran. Beraninya kamu memukul saya. Mengapa kamu memukul saya? Karena mulutmu kotor dan kamu pantas mendapatkannya. Aku peringatkan, ini adalah Fugro. Tidak ada orang di sini yang akan melindungimu. Saya akan melawanmu sampai mati. Berhenti. Tidakkah kamu sudah cukup mempermalukan dirimu sendiri? Kakak, tidakkah kau melihatnya? Jelas dia yang memulai pertengkaran ini. Dia adalah kakak iparmu. Dan kamu seorang pria dewasa, melontarkan kata-kata kasar seperti itu. Sudah sepantasnya. Dia mendisiplinkanmu untuk saya. Anya, Fu Jingchen Lai, yang memfitnah kami entah dari mana. Wajar saja jika Xiao marah. Kamu tahu seberapa besar usaha yang saya kerahkan untuk mendapatkan undangan itu. Tuan Cheng, setelah berinvestasi begitu banyak, jangan biarkan semuanya berakhir sia-sia. Jing Chen, haruskah kamu bersikap seagresif ini? Bagaimana? Punya hati nurani yang bersalah dan takut membiarkan orang melihatnya. Cheng Wenqian, manajer proyek dari proyek penelitian medis Deng Yuan. Paman ketiga, tolong beri saya 2 undangan saja. Tidak. Tamu yang diundang kali ini dipilih langsung oleh pihak atasan. Kamu tidak punya kualifikasi untuk diundang. Paman ketiga memeriksanya satu persatu. Saya ini keponakan paman sendiri. Pastilah paman bisa membantu saya. Undangan. Bagaimana mungkin? Saya sendiri yang menyusun daftar itu. Fu Jingchen, jadi kenapa jika kamu berhasil mendekati asisten Su? Lalu kenapa paman ketiga Saing adalah pemegang saham Fu Group? Apa yang bisa kamu gunakan untuk melawan saya? Fu Jingchen, apakah kamu sudah puas sekarang? Cheng Yi ini, berani-beraninya dia mencampuri urusan Fu Group. Saya ingin melihat siapa pendukungnya yang sebenarnya. Jing Chen, kamu terus mengatakan saya tidak mempercayaimu. Apakah saya masih punya hak untuk mempercayaimu? Fu Jingchen, jangan pikir saya tidak tahu. Kamu membuat keributan ini hanya untuk menarik perhatian kakak saya. Saya beritahu kamu, tidak peduli seberapa besar amukan yang kamu buat, kakak saya tidak akan pernah berubah pikiran. Saya sarankan kamu bersikap cerdas dalam hal ini. Jika tidak, pergi saja sana. Xiao, berhenti bicara. Kakak, saya tidak salah. Dia yang memfitnah saya dan Cheng Yi terlebih dahulu. Dia seharusnya berlutut untuk meminta maaf kepada kami. Lepaskan Xiao. Hari ini adalah hari besar bagi Anya. Saya tidak ingin merendahkan diri ke levelnya. Kak Cheng Yi, kamu terlalu berhati lembut. Namun, masa tenang perceraian hampir berakhir. Saat itu tiba, orang asing yang menumpang hidup itu akan resmi bercerai dari kakak saya. Dan kemudian, kau dan saya akan benar-benar menjadi keluarga. Gu Xiao. Baiklah. Kalau begitu saya harap itu berjalan tepat seperti yang kamu inginkan. Dekan Gu. Pastikan untuk tidak terlambat. The film was translated and narrated by M Media. Fu Jing Chen, apakah benar itu yang kamu pikirkan? Untuk menceraikan saya? Beraninya dia duduk di sana. Bukankah itu tempat duduk tuan muda ketiga, keluarga Fu dan kedua nona muda? Fu Jingchen sekarang sudah semakin berani akhir-akhir ini menyinggung keluarga Fu. Akan menyeret Anya bersamanya. Bajingan ini ingin mencelakai kita.
Bajingan, apa yang sedang kamu coba lakukan? Lepaskan. Lepaskan. Fu Jingchen, nyalimu benar-benar besar. Apakah kamu tahu, untuk siapa kursi-kursi ini? Jing Chen, ini bukan tempat untukmu duduk. Ikutlah dengan saya. Ini kursiku. Kenapa aku tidak boleh duduk di sini? Fu Jingchen, kursi ini disediakan untuk para nona muda keluarga Fu dan tuan muda ketiga. Apa kau pikir, karena dekat dengan asisten istimewa bisa senaknya, kamu bisa melampaui batas? Ini kursiku. Bagaimana bisa aku melampaui batas? Atau merebut peran tuan rumah? Apakah kamu sudah kehilangan akal sehat? Dari ujung kepala sampai kaki di mana letak kemiripanmu dengan tuan muda ketiga? Kamu, Cukup, pergilah bersiap untuk acara penandatanganan. Asisten Su itu benar-benar patuh pada Fu Jingchen. Fu Jingchen, saya sarankan kamu segera pergi. Bisnis gelap yang kamu jalani bersama asisten Su tidak akan terlihat bagus jika semuanya terbongkar. bagaimanapun, kita belum menyelesaikan perceraian kita. Jangan keterlaluan. Hubungan seperti apa yang kita miliki sekarang? Di mana aku sudah bertindak terlalu jauh? Katakan padaku. Saya tahu, kamu hanya bersikap mesra dengan wanita lain di sini untuk membuat saya kesal. Tapi kamu harus tahu kapan dan di mana harus bersikap seperti ini. Jika kamu menyinggung Fu Group, saya tidak akan bisa melindungimu. Melindungiku. Kapan kamu pernah melindungiku? Apakah saat aku dijebak oleh keluarga Chen dan dipaksa keluar dari rumahmu? Atau saat putraku hampir dibunuh oleh Cheng Yan yang di rumah sakit dan kamu menuduhku tanpa alasan yang jelas? Fu Jingchen, Anya baru saja melahirkan dan kamu. Seorang pria seharusnya punya harga diri. Fu Jingchen, kamu seharusnya tidak merendahkan dirimu sendiri hanya untuk membuat saya kesal. Merendahkan. Apakah maksudmu 5 tahun yang kuhabiskan di rumahmu direndahkan olehmu? Kapan kami pernah merendahkanmu? Jelas kamu sendiri yang terus memohon untuk itu. Kamu benar. Di matamu, semua kebaikan yang kulakukan untukmu hanyalah caraku mengemis perhatian. Jing Chen, mari kita bahas ini di rumah. Ikutlah dengan saya. Fu Jingchen tidak peduli seberapa besar kekuasaan asisten Su, dia tetap harus bertanggung jawab kepada keluarga Fu. Jika kamu menyinggung keluarga Fu, diusir adalah masalah terkecilmu. Jangan seret Anya bersamamu. Cheng Yi, kamu benar-benar gemar mencampuri urusan pernikahan orang lain dan menghancurkan keluarga mereka. Apa yang sedang kamu bicarakan? Kamu boleh menghinaku, tapi jangan lakukan itu dengan sengaja. Mengacaukan acara penandatanganan. Apakah kamu tahu seberapa besar arti proyek ini bagi kami? Jing Chen, saya akan memberimu satu kesempatan terakhir. Pergi dari sini sekarang juga. Acara penandatanganan proyek tidak boleh terganggu dalam keadaan apapun. Apakah kamu lihat? Orang yang paling disayangi Anya, tetaplah saya dan Yan Yan. Apa? Sudah tidak mau berpura-pura lagi. Yan Yan sama sekali tidak seperti anjing kecil yang kamu rebut itu. Kamu telah mengganggu acara penandatanganan dan menunda pengobatan Yan Yan. Anya tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Katakan lagi kalau kamu punya nyali. Anak tanpa seorang ibu. Lebih baik mati saja. Cheng Yi, saya peringatkan Anda. Jika Anda berani menargetkan putra saya lagi, silakan coba saja. Fu Jingchen, apakah kamu sudah gila? Lepaskan aku. Bagaimana bisa kamu mulai memukul orang? Kenapa tidak kau tanyakan padanya? Apa yang baru saja dia katakan? Saya hanya berusaha menghentikannya dari mengacaukan upacara penandatanganan proyek dan memutus harapan hidup Yan Yan. Dia tadi hanya meluapkan amarahnya. Fu Jingchen, kamu benar-benar binatang. Dulu, kami seharusnya mengusirmu dari keluarga Gu lebih awal. Membiarkanmu tetap di keluarga Gu adalah sebuah bencana. Gu Anya. Jadi kamu berpikiran sama bukan? Tentu saja. Kakak saya paling membenci orang seperti kamu, yang berhati ular. Gu Xiao, diam. Terlepas dari apa yang dikatakan Cheng Yi, kamu adalah orang yang memukul duluan. Fu Jingchen, minta maaf padanya. Sudah saya duga. Gu Anya, keputusan terbaik yang pernah saya buat dalam hidup saya adalah menceraikanmu. Dengar baik-baik. Kamu tidak punya hak untuk memerintah saya. Dan kamu tidak punya hak untuk membuat saya meminta maaf kepadanya. Fu Jingchen, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tak ada seorang pun yang bisa menanganimu? Kak Cheng Yi, bukankah paman ketiga Anda orang yang bertanggung jawab atas proyek penelitian medis Dong Yuan? Segeralah minta paman ketiga Anda memberi pelajaran pada pria brengsek ini. Anya, saya juga tidak ingin
membuat keributan seperti ini. Tapi Fu Jingchen mengacaukan penandatanganan proyek. Jadi saya terpaksa meminta tuan muda ketiga untuk mengusirnya. Siapa yang berani membuat masalah di wilayah Fu Grove? Fu Jingchen, tamatlah riwayatmu. Qian Yi, apa yang terjadi? Manajer Cheng, ini dia orangnya. Fu Jingchen. Dia tidak hanya memukul Kak Cheng Yi, mengacaukan penandatanganan proyek. Terlebih lagi, dia bahkan duduk di kursi eksklusif tuan muda ketiga. Apel. Gu Anya, apa yang sedang kamu lakukan? Manajer Zheng, sebagai anggota kunci dari Fu Group, dan orang yang bertanggung jawab atas proyek penelitian medis Dong Yuan, bahkan kedua nona muda dari keluarga Fu, memperlakukannya dengan hormat. Apa kau benar-benar berpikir asisten bermargasu itu akan melindungimu? Itu tidak ada urusannya denganmu. Menyingkirlah. Manajer Zheng, dia adalah suami saya. Jika ada kesalahan yang diperbuat hari ini, saya harap Anda berlapang dada. Gu Anya, apa maksud dari semua ini? Dekan Gu, Mengenai kerugian yang terjadi hari ini, saya bersedia menanggung tanggung jawabnya sendiri. tanggung jawab. Dekan Gu, kami datang atas nama tuan muda ketiga dari Fu Group. Hari ini, acara penandatanganan proyek diadakan di sini. Sekarang, setelah kalian semua membuatnya jadi seperti ini, saya khawatir Anda tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya. Apakah Anda sadar bahwa menyinggung tuan muda ketiga jauh lebih serius daripada menyinggung kedua wanita muda itu? Hari ini, saya ingin melihat siapa yang cukup berani. Benarkah? Kalau begitu lihatlah baik-baik siapa saya sebenarnya. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak mengenali saya. Siapa kamu? Apakah saya harus tahu siapa kamu? Itu benar. Bagaimanapun saya sudah meninggalkan perusahaan ini selama 5 tahun. Untuk seseorang yang baru sepertimu, tidak mengenali saya adalah hal yang wajar. Fu Jingchen, ajalmu sudah dekat, namun mulutmu masih sangat keras kepala. Kamu benar-benar mencari mati. Suami dekan Gu, benarkah? Jangan katakan kamu suami sang dekan. Bahkan jika kamu suami wali kota sekalipun, begitu kamu tiba di sini, kamu harus mematuhi aturan. Fu Group kami, Anya, jangan ikut campur. Menyinggung tuan muda ketiga sama saja dengan menyinggung tuan muda ketiga. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa orang-orang dari Fu Group akan bertindak begitu sewenang-wenang sekarang. Tidak menanyakan alasannya, tidak menanyakan siapa yang benar atau salah, dan menggunakan nama keluarga Fu untuk pergi menipu orang lain. Diam, kakak. Apa kamu sudah kehilangan akal? Manajer Cheng adalah manajer umum proyek penelitian medis Dong Yuan. Apa kamu tidak menginginkan proyek ini lagi? Yan hanya punya satu harapan ini yang tersisa. Kita tidak boleh sampai kehilangan proyek ini. Kamu pria dewasa, namun bukannya bekerja dengan benar di luar sana. Kamu malah masuk ke acara penandatanganan proyek saya, dan bahkan melukai orang-orang saya. Mengoceh omong kosong seperti itu. Memangnya berapa nyawa yang kamu punya sampai berani melakukan ini? Acara penandatangananmu, saya tidak tahu bahwa acara penandatanganan Fu Group telah berubah nama menjadi Chen. Apa maksudnya itu? Tuan muda ketiga. Tuan Fu terus mengaku sebagai tuan muda ketiga. Kamu bocah ingusan. Kamu benar-benar sudah bosan hidup. Saya adalah manajer proyek penelitian medis Dong Yuan. Saya telah bekerja di Fu Group selama 5 tahun. Dan bahkan belum pernah sekalipun melihat tuan muda ketiga. Kamu pikir kamu siapa? Berani mengaku sebagai tuan muda ketiga. Itu hanya menunjukkan bahwa kamu belum cukup tinggi mendaki. Kamu. Baiklah dekan gue. Suamimu ini benar-benar sudah bosan hidup. Jin Chen, Seseorang seret dia keluar. Begitu tuan muda ketiga dan kedua wanita muda itu tiba, mereka akan membereskanmu dengan benar. Saya ingin melihat siapa yang berani menyentuh saya. Jika Anda berani menyentuh saya hari ini, saya jamin, besok Anda tidak akan punya tempat lagi di Fu Group. Bocah ini begitu angkuh dan menunjukkan sikap meremehkan semua orang. Semuanya terlalu mencurigakan. Mungkinkah dia benar-benar tuan muda ketiga? Lagi pula identitas tuan muda ketiga selalu diselimuti misteri. Tak seorang pun pernah melihat wajahnya. Fu Jingchen, apakah kamu masih berbohong? Tuan muda ketiga adalah sosok yang berstatus sangat tinggi. Bagaimana mungkin kamu adalah dia? Bagaimana mungkin dia hanyalah pria hidung belang, tidak tahu malu, dan sampah masyarakat? Kamu bilang kamu adalah tuan muda ketiga. Apakah kamu punya bukti? Manajer Cheng, sejak kakak saya membawanya ke dalam keluarga gue, dia hanyalah pelayan cuma-cuma di rumah kami selama 5 tahun. Kantongnya bahkan lebih bersih daripada wajahnya sendiri. Bagaimana mungkin dia adalah tuan muda dari keluarga terkaya? Hari ini, jika kamu tidak bisa menunjukkan bukti bahwa kamu adalah tuan muda ketiga, aku akan membuatmu menyesal karena pernah menampakkan wajahmu di sini. Manajer Zheng, suami saya hanya bersikap kesal terhadap saya. Dia tidak bermaksud jahat. Anya,
Jangan mengkhawatirkannya, Tuan Muda Fu. Apakah kamu akan terus berbohong? Jika kamu benar-benar Tuan Muda ketiga, mengapa kedua wanita muda itu tidak datang ke sini bersamamu? Mereka akan tiba sebentar lagi. Kamu benar-benar sudah kecanduan dengan sandiwara kecil ini ya? Mereka tidak hanya datang, tim penelitian medis kali juga akan hadir. Tim penelitian medis kali, Fu Jingchen. Apakah kamu sedang bermimpi? Fu Jingchen, cukup sampai di sini. Tim penelitian medis Keli terdiri dari para ahli medis dan profesor paling ternama di negara ini, berteknologi medis tercanggih. Dia dan ketiga rekan mudanya dijuluki sebagai 4 tabib agung modern. Bahkan pemimpin nasional pun akan kesulitan mengundang mereka. Kenapa mereka sampai datang ke sini? Benar sekali. Saya adalah manajer proyek di proyek penelitian medis Dongyuan. Dan jika tim penelitian medis Keli datang ke Nanchen, bagaimana? Mungkin saya tidak diberitahu. Tim penelitian medis Kelly adalah tim pribadi saya. Mengapa mereka harus memberitahu Anda saat mereka datang? Dan Anda pikir Anda ini siapa? Kamu, Fu Jingchen, kamu masih keras kepala dan menolak untuk melihat kenyataan. Minta maaflah kepada Tuan Muda ketiga sekarang. Dan mungkin masih ada waktu. Minta maaf. Saya ingin dia berlutut dan meminta maaf. Lalu keluar dari acara penandatanganan ini. Apakah kalian semua benar-benar setakut itu? Takut akan apa? Takut kalau mereka semua datang untuk saya. Datang untukmu. Untuk alasan, apa mereka datang demi kamu? Hanya karena trik-trik picikmu itu. Kamu pikir bisa memanggil tim penelitian medis Keli? Kamu berpura-pura menjadi Tuan Muda ketiga. Dan berani menyebarkan rumor jahat tentang Fu Group dan tim penelitian medis Keli. Hari ini, saya akan memberimu pelajaran. Atas nama mereka. Penjaga. Halo. Apel. Tim Keli sudah tiba di Nanchen. Kamu benar-benar Tuan Muda ketiga. Kamu benar-benar punya trik cerdik Tuan Fu untuk membuat asisten Su membocorkan informasi rahasia seperti itu kepadamu. Apa maksudmu? Manajer Cheng, dia hanya bisa masuk ke sini karena koneksinya dengan asisten Su. Asisten Su adalah orang kepercayaan Nona kedua. Jangan-jangan kamu dan Nona kedua memiliki hubungan khusus. Saya melihatnya di kantor catatan sipil hari itu. Jadi itu adalah Nona kedua. Tidak heran Tuan Fu begitu berani. Saya tidak peduli siapa orangmu. Kamu tidak boleh membuat keributan di sini. Hari ini, saya akan memberi pelajaran pada orang tak berguna sepertimu. Bahkan jika kedua nona muda datang ke sini, mereka akan memuji tindakan saya. Benarkah begitu? Seseorang, beri dia pelajaran. Manajer Cheng, suami saya belum banyak makan asam garam dunia. Mohon tunjukkan belas kasihan. Apapun yang terjadi, keluarga Gul akan bertanggung jawab. Kakak, dia sudah punya orang lain di luar sana. Mengapa kakak masih membelanya? Gu Ania, saya tidak butuh kamu memohon untuk saya. Lalu, apa yang kau butuhkan? Asisten Su, atau nona kedua dari keluarga Fu? Bisakah kau berhenti bertindak gegabah? Saya akan menyelesaikan urusan dengan nona kedua. Nanti. Menyelesaikan masalah. Kita sudah bercerai. Posisi apa yang kamu miliki untuk menyelesaikan apapun dengan saya? Fu Jingchen, apa kau sudah lupa? Kita bahkan belum menyelesaikan proses perceraian. Kamu. Dekan gue. Anda adalah pakar terkemuka di bidang medis. Mengapa Anda ingin menghancurkan masa depan Anda sendiri? Demi orang tak berguna sepertinya. Dia adalah suami saya. Apakah Anda ingin menyinggung Tuan Muda ketiga dan melepaskan proyek penelitian medis Dongyuan? Anya, kita tidak boleh kehilangan proyek penelitian medis Dongyuan. Apa yang akan terjadi pada Yan Yan nantinya? Tapi Fu Jingchen, dia adalah suami saya. Lalu bagaimana dengan Yan Yan? Apakah kamu ingin dia mati? Kakak, Fu Jingchen sendirilah yang mendatangkan masalah ini. Apakah Anda benar-benar akan mengorbankan masa depan Anda dan nyawa Yan Yan? Saya akan mencari cara lain untuk menyelamatkan Yan Yan. Yan Yan tidak bisa menunggu selama itu. Saya sudah menghabiskan 5 tahun mencari pengobatan untuknya. Tidak mudah menunggu. Proyek penelitian medis Dongyuan. Jika sesuatu terjadi pada Yan Yan, bisakah kamu hidup dengan hati nuranimu? Bisakah kamu menghadapi Yuasim? The film was Seseorang, translated and tangkap dia. narrated by M Media. Tidak. Lepaskan. Fu Jingchen. Anya dan proyek ini selamanya akan menjadi milikku. Ini semua karena asal-usulmu yang rendah. Biar kulihat siapa yang berani menyentuhnya.
Nona sulung, Nona kedua. Chang Wenqiang, saya menugaskanmu untuk bertanggung jawab atas proyek penelitian medis Dongyuan. Apakah begini cara kamu menangani tanggung jawabmu? Sebenarnya ini, Jing Chen, kamu tidak terluka kan? Kamu, apa kau baik-baik saja? Pergi sana. Dia tidak butuh perhatianmu. mungkinkah dia benar-benar tuan muda ketiga? Bukankah itu kepala dari 4 tabib agung, pakar bedah internasional ternama? Nona Kelly, Kelly ketua 4 tabib agung. dan orang di belakangnya. Mungkinkah itu pakar dokter pengobatan tradisional Tionghoa terkenal di dunia? Kada dokter pengobatan tradisional Tionghoa. Nona Kedah, Dan orang di sampingnya, pasti adalah sosok yang dijuluki sebagai pakar bedah internasional modern, Kevin pakar bedah internasional. Tuan Kevin. dan juga sosok yang dikenal sebagai Bian Qiu Modern Tuan Kaihan. Kaihan Sang Bian Kun modern. 4 tabib agung berkumpul bersama. Ini adalah sebuah kehormatan yang belum pernah disaksikan Nanjing sebelumnya. Anya, itu benar-benar tim penelitian medis Kelly. Penyakit yang kali ini akhirnya bisa disembuhkan sepenuhnya karena mereka benar-benar datang. Mungkinkah semua yang dikatakan Fu Jingchen barusan adalah benar? Bagaimana itu mungkin? Fu Jingchen jelas hanya seorang suami yang hanya mengurus rumah tangga. Bagaimana mungkin dia mengenal tokoh-tokoh terkemuka seperti itu? Mereka pasti datang karena menghormati Anya. Anya bekerja sebagai dokter lintas negara di luar negeri selama 5 tahun dan akan segera mengamankan proyek penelitian medis Dongyuan. Mereka pasti datang karena reputasinya. Tapi Nona Kelly dan saya belum pernah bertemu. Kalau begitu berarti mereka datang untuk Kacang Yi. Kacang Yi masih muda. Baru kembali dari studinya di luar negeri. Mereka pasti datang untuknya. Kakak, Kacang Yi, ayo kita pergi menyapa. Ayo cepat. Benar. Halo Nona Kelly. Saya. Guru, Tuan. akhirnya saya bisa melihat Anda guru. Tuan tetaplah tuan. Mengapa menambahkan embel-embel lain padanya? Orang tua itu menyiratkan seseorang dengan kebajikan dan prestis tinggi. Ada pepatah lama di Tiongkok. Sekali menjadi guru, selamanya menjadi orang tua. Tuan, kami menghormati Anda. Kalau begitu, kalian semua harus belajar bahasa Mandarin lebih giat lagi. Benar guru. Ya Tuan. Ini, bagaimana ini mungkin? Nona Kelly, apakah Anda membuat kesalahan? Dia hanyalah orang tak berguna, yang telah menjadi pelayan cuma-cuma di keluarga guru kami selama 5 tahun. Bagaimana mungkin dia menjadi tuanmu? Beraninya kamu bersikap tidak hormat pada guru. Siapa yang memberimu keberanian? Ini tidak mungkin. Fu Jingchen, apakah kamu berniat untuk memberikan saya penjelasan? Penjelasan? Mengapa Jingchen harus memberikan penjelasan kepadamu? Fu Jingchen, kau tidak pernah memberitahuku bahwa kau mengenal Nona Kelly. Bertahun-tahun yang lalu Jingchen berada di luar negeri, mempromosikan pengobatan tradisional Tionghoa, dan memperkenalkan berbagai terapi pengobatan tradisional yang kaya ke berbagai negara. Jika bukan karenamu, demi saya, Kakak, mengapa kakak mengatakan semua ini padanya? Gu Anya, tidak peduli apa yang saya katakan padamu. Akankah kamu mempercayai saya? Di matamu, saya tidak lebih dari seorang pelayan yang bekerja secara cuma-cuma. Di matamu, hanya ada Cheng Yi. Jingchen, saya tahu kau memiliki banyak kesalahpahaman tentang saya. Tapi kita bisa mendiskusikan masalah ini nanti. Karena kau mengenal Mone Kelly. Mengapa tidak? Bantu saya mengundang mereka untuk bergabung dengan proyek penelitian medis Dongyuan saya. Dengan partisipasi mereka, proyek penelitian ini pasti akan berhasil. Seberapa besar usaha Anya dalam proyek penelitian medis Dongyuan? Kamu sudah melihat semuanya, jadi kamu pasti akan membantunya. Carl, Tentu saja mereka akan bergabung dengan proyek penelitian medis Dongyuan. Ini adalah peristiwa besar yang telah menggemparkan seluruh komunitas medis di negara kita. Itulah alasan tepat mengapa mereka datang. saya sudah menduganya. Tuan Muda Fu, jelas merupakan pria yang memahami gambaran besar. Jangan khawatir Jingchen. Setelah proyek penelitian medis Dongyuan berakhir, saya pasti akan membawa kau dan anak kita kembali. Kakak, meskipun Fu Jingchen saat ini cukup berguna, bukankah menurut kakak agak tidak pantas melangkahi Cheng Yi? Tidak masalah. Kondisi Yan Yan adalah yang paling penting.
Mari kita mulai upacara penandatanganan proyek dengan cepat. Pertama, kami menyambut tim Kelly untuk bergabung dengan proyek penelitian medis Dongyuan kami. Namun, saya memiliki pengumuman untuk disampaikan. Acara penandatanganan hari ini dibatalkan. Mulai saat ini, Acara penandatanganan hari ini dibatalkan. And narrated by M Media. dan proyek penelitian medis Dongyuan akan kembali ditenderkan. Hu Jingchen, lelucon macam apa yang kau buat? Lalu Kang, tidak peduli apa yang saya katakan padamu, kamu selalu menganggap saya sedang bercanda. Tuan Muda Fu, jika kamu menolak untuk menandatangani, karena apa yang terjadi antara saya dan Tuan Muda ketiga sebelumnya, karena rasa kesal, maka saya meminta maaf kepadamu. Apa yang telah kamu lakukan? Tidak, tidak. Beraninya saya tidak menghormati Tuan Muda Fu. Saya minta maaf Tuan Muda Fu. Tapi proyek penelitian medis Dongyuan sangatlah penting. Bahkan jika kamu adalah tuan dari Kelly, kamu tidak bisa membatalkannya begitu saja kapan pun kamu mau. Bagaimana jika saya bersikeras untuk membatalkannya? Maka seluruh komunitas medis akan merasa malu kepadamu. Proyek penelitian medis Dongyuan adalah masalah hidup dan mati. Anda mengabaikan nyawa manusia, dan seluruh Nancheng tidak akan lagi memberi Anda tempat. Kamu, tutup mulutmu. Tuan Muda Fu adalah tuan dari Nona Kelly. Tentu saja proyek penelitian medis Dongyuan diputuskan oleh Tuan Muda Fu. Sebenarnya siapa Tuan Muda Fu ini? Bagaimana mungkin dia memiliki wewenang untuk mengambil keputusan akhir atas proyek penelitian medis Dongyuan? Mungkinkah bahwa dia benar-benar Tuan Muda ketiga? Terlepas dari apakah dia Tuan Muda ketiga, dia adalah guru dari Nona Kelly. Identitas itu saja sudah sangat berharga. Jing Chen, apakah kamu lelah? Biar saya antarkan pulang. Kembali dulu saja, tim penelitian medis Kelly. Kami akan memastikan mereka ditempatkan dengan baik. Ayo kita pergi. Anya, tanpa proyek penelitian medis Dongyuan, apa yang akan terjadi pada Yan Yan? Tunggu. Jing Chen. Jing Chen. Pelan-pelan. Kakak, Dokter Kelly berkata, karena kamu terus bekerja siang dan malam untuk merawat sang anak, ditambah dengan tekanan mental, tubuhmu menjadi lemah. aku tidak apa-apa kakak. Benar sekali. Untuk perayaan 1 bulan Ping An, apakah kau akan kembali? Saya masih memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan. Tapi saya berjanji padamu, untuk perayaan 1 bulan Pingyen, saya pasti akan kembali. Pingyen, haruskah kita meninggalkan ibu jahat ini haruskah? Jangan tinggal bersamanya. Ya. Anya, untung saja kita kembali tepat waktu. Kalau tidak, Yan Yan pasti sudah dalam masalah besar. Jangan khawatir. Yan Yan akan baik-baik saja. Saya ada urusan. Jaga Yan Yan dengan baik. Anya, saya masih merasa cemas. Bisakah Anda tetap di sini dan menemani kami? Saya bilang, saya ada urusan. Kau juga harus beristirahat. Ayah. Ibu Gu sudah kembali ke sisi kita. Mengapa kamu masih berpura-pura sakit? Apa yang kamu tahu? Anya, kau menyelamatkanku. Jadi bagaimana jika ku balas dengan nyawaku? Mengapa? Jelas saja. Karena aku menyukaimu.
Setelah perayaan 1 bulan Ping An, setelah saya mengamankan proyek penelitian medis Dong Yuan, saya akan membawa kau dan putra kita kembali. Keluarga kita tidak akan pernah terpisah lagi. Aneh. Kondisi Yan Yan seharusnya sudah terkendali. Mengapa tiba-tiba memburuk? Bawa Yan Yan ke rumah sakit untuk diperiksa. Tidak perlu. Kamu dan saya sama-sama tahu bahwa satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan Yan Yan adalah proyek penelitian medis Dong Yuan ini. Tapi bagaimana caranya agar kita bisa membuat Fu Jingchen meredam kemarahannya dan mengampuni Yan Yan saya? Kemarin, dia hanya membuat pengumuman lisan. Seharusnya masih ada ruang untuk negosiasi. Gawat kakak. Kantor pusat Fu Group telah membatalkan proyek penelitian medis Dong Yuan dan pemberitahuan kemitraan rumah sakit kita. Apa? Saya curiga, ini pasti ulah Fu Jingchen yang menghasut di depan kakak kedua dan yang lainnya. Halo. Pengguna yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Baiklah. Dia bahkan berani memblokirmu. Sepertinya, dialah orang di balik semua ini. Kalau tidak, kenapa dia tidak berani menjawab panggilanmu? Sepertinya bukan hanya kakak kedua, tapi semua tim penelitian medis juga. Mereka semua hanyalah wanita simpanannya. Cukup. Jingchen bukan orang seperti itu. Kakak, kamu masih membelanya. Jika bukan karena kamu saat itu, dia pasti sudah lama meninggal di luar negeri. Dan sekarang, dia membalas kebaikan dengan permusuhan. Saya tidak menyangka Tuan Muda Fu akan begitu kejam kali ini. Anya, tanpa proyek penelitian medis Dong Yuan, apa yang akan terjadi pada Yan Yan? Saudara Cheng Yi, kamu harus pergi dan memohon pada paman ketiga. Paman ketiga. Setelah acara penandatanganan waktu itu, paman ketiga dipindahkan dari Nanchen. Saya dengar kakak tertua akan kembali ke tanah air dalam 10 hari untuk menghadiri perayaan 1 bulan putra Tuan Muda ketiga. Bagaimana kalau kita pergi memohon pada kakak tertua? Perayaan 1 bulan. 10 hari lagi. Itu hari yang sama dengan perayaan bulan penuh Ping An kita. Tapi, saat ini Fu Jingchen memiliki hubungan yang erat dengan keluarga Fu. Saya khawatir kakak tertua tidak akan memihak kita. Lalu bagaimana jika kami menawarkan separuh aset keluarga Gu dan 10 paten medis sebagai gantinya? Dekan, dokumen yang Anda minta untuk kami siapkan. Perjanjian transfer teknologi dan perjanjian transfer aset sudah selesai disusun. Apakah Anda benar-benar akan memberikannya secara cuma-cuma kepada Fu Group? Dengan paten-paten ini, Fu Group akan menjadi semakin tak terhentikan. Nilai pasar mereka hanya akan terus melambung. Asalkan saya bisa mendapatkan proyek penelitian medis Dong Yuan untuk menyembuhkan Yan Yan, saya tidak akan menyesal. Dekan, haruskah kami membawa semua hadiah ini? Itu semua disiapkan untuk Ping An. Taruh di bagasi secara terpisah. Setelah perjamuan selesai, saya ingin pergi melihatnya. Ibu, Yan Yan, kenapa kamu keluar? Anya, saya pikir karena hari ini adalah pesta anak-anak. Saya ingin membawa Yan Yan serta ini mungkin bisa membantu kita lebih dekat dengan Tuan Muda ketiga. Tapi Yan Yan, tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Ibu Yan Yan benar-benar ingin pergi. Dia sudah lama tidak keluar. Dia terus dikurung. Biarkan saja dia pergi. Perjamuan keluarga Fu akan dipenuhi oleh para elit. Kita akan hadir bersama-sama. Kemudian, kita akan diakui oleh semua orang. Sebagai keluarga beranggotakan 3 orang. Baiklah. Tapi Yan Yan, kamu harus berperilaku baik saat kita sampai di sana. Jangan lari-larian. Kamu mengerti? Apa ini? Itu adalah hadiah ulang tahun yang disiapkan untuk kakak Ping An. Jika Yan Yan menginginkannya, Ibu Gul akan membelikanmu yang lain-lain hari. Ya. Aku tidak ingin barang yang sama dengan anak haram itu. Apa yang kamu katakan? Anya, anak-anak sering bicara yang bukan-bukan. Jangan dimasukkan ke hati. Jangan pernah biarkan saya mendengar kamu mengatakan hal seperti itu lagi. Anya, Cukup, hari ini saya akan mengamankan proyek penelitian medis Dong Yuan, rumah keluarga lama Yuesin. Saya sudah membelinya kembali. Setelah hari ini berakhir, kamu bisa pindah ke sana. Anya, Tuan Muda ketiga Dekan Gu datang membawa hadiah untuk memberi selamat kepada Tuan Muda. Haruskah kami membiarkan mereka masuk?
Untuk apa mereka datang ke sini? Usir mereka. Hari ini adalah perayaan 1 bulan Ping An. Bagaimanapun dia adalah ibu kandung Ping An. Biarkan dia masuk. Baik, Ayah terlihat sangat tampan. Benar-benar pantas menjadi tuan muda yang paling disayangi di keluarga Fu. Perayaan 1 bulan ini sangat mengharukan. hari ini seharusnya menjadi perayaan bulan penuh Ping An juga. Maafkan Ibu Ping An. Setelah Ibu membawamu kembali, Ibu pasti akan menebusnya untukmu. Dengan perayaan yang megah. Silakan lewat sini. Ayo pergi. Kenapa ini poster Ping An? Saya tidak menyangka nona kedua akan serius dengan tuan muda Fu, anak dari tuan muda ketiga, dan anak dari Fu Jingchen, mengadakan perayaan 1 bulan bersama. Mungkinkah mereka? Anya? Kakak kedua. Kapan kakak akan kembali? Dia sudah dalam perjalanan kembali. Ping An. Sebentar lagi kau akan bertemu bibimu. Apa kau tidak senang? Fu Jingchen. Kamu berada di rumah orang lain, membiarkan wanita lain mengadakan perayaan bulan penuh untuk anak kita. Kamu menganggap saya apa? Jika direktur guru tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu, apakah kau akan melarang orang lain untuk melakukannya? Apa, putraku, bahkan tidak pantas mendapatkan perayaan 1 bulan? Apa bahkan tidak layak mendapatkan perayaan 1 bulan? Atau hanya Cheng Yan yang milikmu, yang pantas dirayakan? Bukan itu maksud saya. Lalu apa maksudmu? Tuan muda Fu, jangan salahkan Anya. Dia hanya mengkhawatirkan Anda dan putra Anda. Apa dia sampai membawa simpanan dan anak haramnya untuk menghadiri perayaan 1 bulan dari anak mantan suaminya? Apa yang salah dengan para wanita ini? Mereka pikir tahun berapa sekarang? Masih berpikir mereka bisa hidup mewah. Apakah mereka benar-benar mengira diri mereka berlapis emas? Pria cantik ini jauh lebih buruk daripada Tuan Fu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia lihat dari pria itu. Lihat betapa besarnya anak haram ini sekarang. Orang jahat. Kamu tidak boleh bicara seperti itu tentang ayahku. Ibu Gu bilang, dia pasti akan mendapatkan proyek The besar film itu. was Dan translated kemudian keluarga and kita narrated bisa by bersama M selamanya. Media. Jadi kau datang ke sini hari ini, bukan untuk Ping An, melainkan demi proyek penelitian Madis Deng Yuan. Tentu saja. Ayahku bilang, semua yang dilakukan Ibu Gu sekarang adalah demi kita. Akulah yang menjadi putri kecil paling berharga di keluarga Gu. Yan jangan bicara sembarangan. Aku tidak bicara omong kosong. Kamu tidak boleh membawa Ibu Gu pergi. Yan, apa yang kamu katakan? Ibu, apakah ibu tidak menginginkan Yan lagi? Tuan Fu, saya minta maaf. Dia masih anak-anak. Dia tidak bermaksud jahat. Memang benar. Dia masih anak-anak. Jika tidak ada yang mengajarinya, dia tidak akan bicara seperti itu. Tuan Fu, apa maksud Anda? Apakah Anda menuduh bahwa saya yang mengajarinya? Jingchen, lupakan saja. Yan masih muda. Dia tidak melakukannya dengan sengaja. Gu Anya, untuk apa sebenarnya kau datang ke sini hari ini? Dulu aku percaya bahwa kau setidaknya memiliki sedikit ketulusan terhadap Ping An. Tapi melihatnya sekarang, kau tidak pantas menjadi ibunya. Seseorang bawa Ping An pergi. Ping An, dia adalah putra berharga kita. Jingchen, saya bersumpah, saya hanya ingin menggunakan proyek penelitian medis Dong Yuan untuk menyelamatkan Yan. Setelah proyek penelitian medis selesai, kita bertiga tidak akan pernah terpisahkan lagi. Kita akan menjalani hidup bersama, bukan? Sebuah keluarga yang terdiri dari 3 orang. Hidup dengan bahagia. Bagaimana bisa kau mengharapkanku mempercayaimu? Gawat, tuan muda tiba-tiba mengalami sesak napas. Ping An. Ping An. Ping An. Lihat ayah. Apa yang terjadi di sini? Saya baru saja pergi menyiapkan susu formula untuk tuan muda. Dan saat saya kembali, berikan dia pada saya. Berikan dia pada saya sekarang.
Ping An. Ping An. Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan muda kakak kedua, saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Saya hanya pergi selama beberapa menit. Saat saya pergi, tuan muda dalam keadaan baik-baik saja. The film was translated and narrated by M Media. Fu Jingchen, apa yang sedang Anda lakukan? Jing Chen, kenapa kamu memukulnya? Di mana putrimu? Kemana dia pergi? Katakan Yan Yan. Ayah, Yan Yan, Menyingkir. Kemana kau pergi tadi? Tuan Fu, apa maksud Anda? Apakah Anda curiga bahwa Yan Yan adalah orang yang mencelakai Ping An? Jing Chen, saya tahu kamu sedang sangat marah sekarang. Tapi Yan Yan, dia hanyalah anak berusia 5 tahun. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti ini? Gu Anya, putramu tadi, hampir meninggal. Saya tahu. Itulah mengapa saya ingin kamu untuk tenang. Jangan bertindak gegabah dan menyakiti anak lain. Kau hanya akan terus melindungi mereka seperti ini ya. Kalau begitu tanyakan padanya, di mana dia sebenarnya tadi? Ibu Gu. Yan Yan baru saja pergi ke kamar mandi. Lihat, masih mencoba memfitnah kami. Baiklah. Kalau begitu kita akan periksa rekaman pengawas untuk melihat apakah ucapannya benar atau tidak. Anya, Yan Yan tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Yan Yan, Anya, Yan Yan pingsan. Dia memiliki penyakit jantung. Nyawanya dalam bahaya. Jing Chen, setelah Yan Yan bangun, saya pasti akan memberikan penjelasan padamu. Berhenti di situ. Sebelum masalah ini diselidiki dengan tuntas, tidak ada seorang pun yang boleh meninggalkan tempat ini. Jing Chen. Mari kita lihat siapa yang berani keluar dari sini hari ini. Putar rekaman pengawasannya. Semua rekaman hari ini ada di sini. Putar rekamannya. Hari ini aku harus mencari tahu siapa sebenarnya yang mencelakai putraku. Ya, Orang yang tidak bersalah tidak perlu menyembunyikan apapun. Kalau begitu mari kita periksa. Anya, Itu ke arah kamar tuan muda. Bocah kecil ini, Jetiko lah yang benar-benar menyuruhnya melakukan itu. Anya, dia hanya kebetulan lewat saat menuju ke kamar kecil. Itu tidak membuktikan apa-apa. Kebetulan lewat. Ada begitu banyak kamar kecil. Di lantai 1 villa. Kenapa dia harus pergi ke kamar itu secara khusus? Aku tidak. Anya, dia hanya anak kecil yang sedang usil. Itu sama sekali tidak membuktikan apa-apa. Kulihat kamu benar-benar pantang menyerah sebelum membentur tembok. Terus tonton. Saya ingin melihat dengan jelas apa yang telah dilakukan bocah kecil ini. Bagaimana dengan sisanya? Mana muda? Ini adalah titik buta pengawasan. Tidak merekam apapun. Tidak berguna. Bagaimana kalian melakukan pekerjaan kalian? Cari sekarang juga. Surga benar-benar berpihak padaku. Tuan Fu, tidakkah menurut Anda berhutang? Penjelasan padaku. Meskipun saya mungkin tidak memiliki kekuatan sebesar Tuan Fu untuk membuat semua orang menuruti perintah saya. Sebagai seorang ayah, karena putri saya difitnah di depan semua orang hari ini, saya tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Hari ini, bahkan jika itu berarti menyinggung Anda semut, saya harus menuntut keadilan. Mama, tanpa bukti apapun, memperlakukan seorang anak seperti itu benar-benar keterlaluan. Bagaimanapun ini adalah keluarga Fu. Kasihan sekali anak itu, dituduh secara keliru. Di usia semuda itu, siapa yang tahu seberapa besar trauma psikologis yang akan membekas pada dirinya? Apa yang kau inginkan? Saya ingin permintaan maaf secara terbuka dari Anda semua. Cing lupakan saja. Anya, dia sendiri yang tidak menjaga Ping An dengan benar. Dan sekarang dia ingin menyalahkan Yan Yan kita. Apakah nyawa ayah dan anak kita tidak ada harganya? Ayah Yan Yan baik-baik saja.
Jing Chen, Jika dia tidak melakukannya, lalu mengapa ada daging kelengkang di tangannya? Yan Yan. Apakah benar kamu yang melakukannya? Anya bukan begitu. Dia hanya anak kecil. Dia pasti hanya merasa lapar. Bubur lengkeng ini pasti dimakan sendiri olehnya. Ini pasti hanya kebetulan. Gu Enia, apakah kamu benar-benar masih mempercayai kata-kata pria ini? Dia hampir mencelakai putramu, dan kamu masih membantunya. Cheng Yi, buktinya sudah tak terbantahkan. Apalagi yang ingin kau katakan untuk membela diri? Tuan Chen, ketika seorang anak melakukan tindakan keji seperti itu, orang tua mau tak mau harus bertanggung jawab. Anda menghasut anak di bawah umur untuk melakukan kejahatan. Dengan sumber daya keluarga full, saya bisa memastikan Anda dipenjara seumur hidup. Jika saya tidak bisa menghadapi bocah kecil ini, apakah kamu benar-benar berpikir saya tidak bisa menghadapi binatang besar sepertimu? Kamu, Anya, Cheng Yi, saya selalu percaya bahwa saya tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Mengapa kamu memperlakukan saya seperti ini dan menyakiti putraku? kamu harus percaya padaku, aku tidak bersalah. Bahkan jika saya telah melakukan kesalahan, itu hanya karena Yan Yan kurang mendapatkan kasih sayang ibu sejak kecil. Saya harus membesarkannya sendirian. Kesehatan dia buruk. Dan saya harus membagi waktu antara pekerjaan dan merawatnya. Saya sudah memenuhi tanggung jawab saya sebagai ayah yang baik. Ayah yang baik. Apakah ayah yang baik menghasut orang lain untuk berbuat jahat? Yan Yan, katakan yang sebenarnya pada ibu. Apa sebenarnya yang terjadi barusan? Aku baru saja melihat adik kecil Ping An menangis. Kupikir dia lapar. Dia berhenti menangis setelah selesai makan. Dia berhenti menangis segera setelah selesai makan. Dia baru berumur 1 bulan. Bagaimana bisa kau memberinya makan kelengkang? Aku tidak tahu. Ibu Yan Yan takut. Yan Yan tidak bermaksud melakukannya. Dia masih anak kecil. Tolong maafkan dia. Anyan, jika ibunya ada di sisinya sejak dia lahir, ini tidak akan pernah terjadi. Pembunuhan tidak disengaja tetaplah pembunuhan. Bawa mereka ke kantor polisi. Jing Chen, bisakah kamu melepaskan mereka? Membiarkan mereka pergi. Bagaimana dengan Ping An? Gu Enia, kamu tidak mungkin masih mempercayai kata-kata pria ini kan? Dia hampir menyebabkan kematian putramu, dan kamu masih membantunya. Jing Chen, saya minta maaf. Itu semua karena Yan yang tidak tahu apa-apa. Nona sulung, keluarga Gu kami, membawa separuh aset keluarga kami ke sini hari ini. Bersama dengan 10 teknologi medis eksklusif kami. Kami bermaksud menukarnya hari ini dengan proyek penelitian medis Dongyuan. Tapi sekarang, selama Anda bersedia untuk melepaskan mereka, saya bersedia menyerahkannya tanpa syarat. Lupakan bagian aset keluarga Gu milikmu. Bahkan 10 atau 100 kali lipat pun. Itu tidak akan sebanding dengan Jing Chen dan Ping Yan. Selama Anda tidak mempermasalahkan kejadian hari ini lebih lanjut, saya akan menyetujui syarat apapun. Gu Enia, kamu benar-benar bodoh. Dekan Gu, sudah dipikirkan baik-baik. Apa Anda benar-benar ingin melindungi mereka? Ya. Ini adalah utang yang saya miliki kepada mereka. Bawa mereka pergi. Tunggu. Aku bisa membiarkan mereka pergi. Tapi kau harus menyetujui 2 syarat. Pertama, aku tidak akan menuntut tanggung jawab hukum Cheng Yi. Tapi aku menuntut rumah sakit keluarga Gu untuk memecatnya. Dan tidak ada rumah sakit di seluruh kota ini yang boleh mempekerjakannya lagi. Tidak, Anya. Saya bekerja sangat keras untuk meraih gelar doktor di bidang kedokteran. Masa depan, saya akan hancur lebur. Dipecat atau penjara. Pilih sendiri. Anya. Baiklah. Saya setuju. Kedua, kau harus menandatangani secara resmi surat perjanjian cerai dengan saya. Mulai hari ini, kamu tidak akan ada urusan lagi dengan Ping An. Kamu juga tidak diizinkan menemuinya. Apa katamu? Mulai saat ini, kita selesai. Jika Direktur Gu tidak bersedia, kamu bisa memilih untuk menyerahkan mereka sendiri ke kantor polisi. Gu Anya, saya beri kamu 1 kesempatan terakhir. 1 kesempatan terakhir untuk berubah pikiran. Direktur Gu,
Berhenti mengulur waktu. Tanda tangani sekarang. Baiklah. Saya setuju. Surat perjanjian cerai. Saya tahu penilaian saya tentangmu tidak salah. Saya harap kamu menepati janjimu. Jangan menarik kembali ucapanmu. Anya, Fu Jingchen memperlakukan kita seperti ini. Perjanjian ini benar-benar merugikan kita. Kamu harus melihat ini dengan jelas. Dia tidak menginginkan apapun. Seperti dugaanku. Dia tidak ingin memiliki hubungan apapun denganku. Ibu Gu, Anya, mengapa kamu minum sendirian? Yan merasa sedikit tidak enak badan. Bisakah kamu pergi memeriksanya? Keluar. Anya, apakah kamu benar-benar akan mengabaikan Yan? Bagaimana lagi, saya harus menanganinya. Anya, apa yang terjadi hari ini? Yan tidak bermaksud begitu. Saya tidak tahu. Metode apa yang digunakan Fu Jingchen untuk membuat semua orang membantunya? Sampai saat ini, kamu masih memfitnah Jingchen. Apakah kamu benar-benar akan membiarkan Yan mati tanpa melakukan apapun? Proyek penelitian medis Dong Yuan sudah diputuskan. Saya akan memikirkan cara lain untuk menyelamatkan Yan. Tapi jika tidak berhasil, maka itu adalah takdir Yan. Bagaimana bisa kamu bicara begitu? Jangan lupa, kamu berhutang nyawa pada Yoesin. Lalu kenapa? Saya berutang nyawa pada Yuasin. Jadi kamu harus mengambil nyawa putraku sebagai gantinya. Anya, saya tidak. Balaskan dendammu padaku saja jika harus. Dia masih sangat kecil. The film Bagaimana was bisa kamu menyakiti translated Pinggan and seperti itu? narrated by M Saya. Media. Kamu harus pergi. Anya, Hari ini adalah kesempatan ketiga yang saya berikan padamu. Dan ini adalah yang terakhir. Kamu akan pindah besok. Anya, Yan dan saya. Nona Gu gawat. Yan dia. Apa yang terjadi pada Yan? Dia pingsan. Pingsan. Bagaimana dia bisa tiba-tiba pingsan? Siapkan mobil. Sedang dioperasi. Mereka sudah berada di dalam sana begitu lama, Anya. Tidak boleh ada apa-apa yang terjadi pada Yan. Jika sesuatu terjadi padanya, bagaimana mungkin saya bisa menghadapi Yuesin lagi? Diam. Jika arwah Yusin di surga tahu bahwa kamu menggunakan hidupnya sebagai alat tawar-menawar untuk memaksaku meninggalkan Ping'an, apa yang akan dia pikirkan? Pasin menderita kegagalan multi organ akibat penggunaan obat jangka panjang. Ini adalah surat keterangan kondisi kritis. Siapa keluarga terdekatnya? Mohon tanda tangan di sini. Surat keterangan kondisi kritis. Bagaimana mungkin ini terjadi? Yan sama sekali tidak sakit. Jadi, kamu telah membuatnya berpura-pura sakit hanya untuk menahanku di sisimu. Apakah kamu sadar bahwa hal ini juga akan menunda perawatan medis Yan yang sebenarnya? Chen Yi, bagaimana bisa kamu begitu kejam? Ini semua salah saya, putri saya. Chen Yi, kamu benar-benar seorang sosiopat. Kamu bahkan tidak menyayangkan darah dagingmu sendiri. Bagaimana mungkin kamu bisa menghadapi Yusin lagi? Apa urusannya wanita menyedihkan itu dengan semua ini? Dia adalah satu-satunya keturunan Yusin yang masih hidup. Satu-satunya keturunannya. Wanita menyedihkan itu. Pikir dia layak untuk saya membesarkan anaknya. Apa katamu? Yan bukan anakmu. Tunggu. Otak saya kesulitan memproses ini. Siapa sebenarnya ayah Yan? Siapa yang tahu? Mungkin seorang model pria dari bar. Kamu benar-benar sudah gila. Yusin sangat baik padamu. Bagaimana bisa kamu mempermalukannya seperti itu? Ya, saya sudah kehilangan akal. Saya sudah gila. Jika dulu kamu bersedia membiarkan saya menyentuhmu, apakah menurutmu saya akan pernah menikahi Lin Yuesin? Jika Lin Yuesin bukan temanmu, dasar perempuan itu, aku bahkan tidak akan melirik perempuan menyedihkan itu 2 kali. Saya sebenarnya bertindak sebagai monster yang penuh kebohongan. Demi monster sepertimu, kamu menyakiti Jingqin berulang kali.
Dan kamu hampir membunuh Ping An. Itu hanya karena kau bodoh Gu Anya. Semua ini adalah perbuatanmu sendiri. Kau telah mengecewakanku. Kau telah mengecewakan semua orang. Orang yang seharusnya mati adalah anak harammu itu. Kalian semua akan mendapatkan balasannya. Beraninya kau memukulku. Cheng Yi, kamu benar-benar sudah gila. Apa belum cukup kamu membunuh Cheng Yangyang? Sekarang kamu mau membunuh anak saya juga. Itu semua adalah perbuatanmu sendiri. Kau mencuri Anya dariku, lalu memiliki anak dengannya. Habiskan sisa hidupmu membusuk di sel penjara. Anda dicurigai melakukan percobaan pembunuhan dan membujuk anak di bawah umur untuk melakukan kejahatan. Ada cukup bukti untuk kedua dakwaan tersebut. Sesuai dengan hukum, kami menangkap Anda. Gu Anya, aku membencimu. Fu Jingqian, kau binatang. Kau akan menderita kematian yang mengenaskan. Jing Chen, Ping An akan segera bisa menerima perawatan. Apa yang kamu katakan tentang Ping An? Ping An menderita kelainan jantung bawaan. Karena usianya masih sangat muda, risiko operasi konvensional terlalu tinggi. Hanya proyek penelitian medis Dung Yuan yang bisa menyelamatkannya. Ping An adalah satu-satunya putraku. Saya akan melakukan segala daya saya untuk menyelamatkannya. Sedang dioperasi. Bagaimana keadaannya? Selama operasi pasien menderita leukemia akut. Sekarang, dia membutuhkan transplantasi sumsum tulang. Apa? Jing Chen, bagaimana kondisi Ping An yang sebenarnya? Kondisi fisik Ping An terlalu lemah. Situasinya sangat kritis sekarang. Bahkan proyek penelitian medis Dung Yuan pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ini semua salah saya. Bukankah begitu? Jing Chen, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Semua ini bukan salahmu. Tapi masih ada secercah harapan. Saya bisa pergi tes kecocokan. Baiklah, saya akan pergi bersamamu. Dengan bertambahnya satu orang lagi, ada satu harapan lagi yang muncul. Jing Chen, yakinlah. Saya pasti akan menyelamatkan Ping An. Rumah sakit. Lakukan tes kecocokan antara saya dan Ping An. Tapi Direktur, Ambil darahnya. Bagaimana hasilnya? Direktur, hasilnya sudah keluar. Dari semua orang, hanya Anda yang paling cocok untuk Ping An. Tapi, Anda sudah bekerja siang malam, dan tubuh Anda sudah sangat kelelahan. Jika Anda menjalani transplantasi sumsum tulang, saya khawatir tubuh Anda tidak akan sanggup. Jadwalkan operasinya. Semakin cepat semakin baik. Direktur, Anda tidak bisa mengorbankan hidup Anda demi dia. Kenapa tidak? Saya yang membawanya ke dunia ini. Apa artinya jika saya menukar nyawa saya demi dia? Goen ya, seandainya saya bukan pendonor yang cocok, saya pasti sudah mendonorkannya untuk Ping An. Jangan berani-beraninya kamu mencoba menggunakan taktik belas kasihanmu untuk menahan Jing Chen dan Ping An. Ibu manapun pasti akan melakukan hal yang sama. Ini tidak ada hubungannya dengan hal lain. Kakak kedua, jangan beritahu Jing Chen bahwa saya adalah donornya. Lagi pula, ini adalah kunci umur panjang milik Ping An. Jika saya tidak berhasil keluar dari meja operasi, tolong bantu saya menjaga mereka. Ada apa? Penyakit lama saya kambuh. Pergilah menjalani gastroskopi. Operasi Ping An hanya boleh ditangani olehmu. Jangan khawatir. Dokter bilang, tingkat kecocokan donor sangat tinggi. Operasinya pasti akan berjalan lancar. Syukurlah. Saya akan pergi menjaga Ping An. Jing Chen, jika operasi Ping An berhasil, keluarga kita akan tetap bersama, bukan? Gu Anya. Pernikahan yang baik itu ibarat gula-gula. Namun pernikahan yang buruk hanyalah menjerat diri sendiri. Kita sudah mencobanya, bukan?
Pernikahan kita adalah sebuah kesalahan. Saya tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Saya mengerti. Saya minta maaf. Pernikahan kita pada akhirnya mengecewakanmu. Kamu sebaiknya pergi. Operasi Ping An akan berhasil. Rekan senior, Dekan Gu ada keadaan darurat dan tidak bisa datang. Saya akan bergabung denganmu untuk menyelesaikan operasi Pingin. Siapkan untuk operasi. Syukurlah, operasi Pingin berhasil. Pernapasan dan detak jantung Direktur Gu telah berhenti. Dia menderita pendarahan hebat. Situasinya sangat kritis. Kenapa dia? The film was translated and narrated by M Media. Maafkan saya rekan senior. Kami sudah melakukan semua yang kami bisa. Direktur Gu lah yang meminta saya untuk merahasiakannya dari Anda. Tubuhnya sama sekali tidak sanggup mendukung donor ini. Tapi, dia melakukannya demi An-An. Gu An ya. Tidak rekan senior, kamu tidak bisa melakukan operasi lagi. Gu An ya. Dengarkan saya, Lepaskan. kamu baru saja menyelesaikan operasi. Kondisimu saat ini sudah tidak mampu menangani resusitasinya. Lepaskan. Rekan senior, Gu An ya. Dua tahun kemudian. Fu Ping dan putra Fu Jingchen. Dokter. Kapan dia bisa sadar? saat ini situasinya masih belum pasti. Kamu bisa meminta orang-orang yang dia sayangi untuk lebih sering mengajaknya bicara. Itu akan membantu pemulihannya. Beberapa stimulus eksternal juga akan memberikan efek tertentu. Ibu,